Hai teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja membahas soal yang sudah pernah saya posting linknya di deskripsi beberapa dua video sebelumnya. Ini adalah pembahasannya, nanti akan saya bagi dalam beberapa jenis. Ini ada tes verbal, nanti ada yang numerikal, kemudian ada yang dalam bentuk gambar atau nanti yang dalam bentuk grafisnya. Saya akan langsung saja untuk membahas mengenai tes verbal ini. Banyak soalnya, ada 114 soal. Nanti kalau misalnya ada di tesnya hanya beberapa saja yang ditanyakan, tapi setidaknya nanti kalian akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Ini tidak terlalu sulit sehingga kalian pasti akan mudah untuk memahaminya. Yang pertama, ini ada soal tes padanan hubungan. Waktunya 65 menit ya. Soalnya 114 soal. Biasanya kalau di tes komputer itu waktunya cuma 10 menit. Soalnya hanya kurang lebih 10 atau 15. Jadi ini ada soal pertama, yaitu pertanyaannya sopir mobil. Jadi kita harus membuat suatu kalimat, setidaknya kita bisa menghubungkan antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. Seorang sopir mengendarai atau mengendalikan jalannya mobil. Jadi kita bisa cari yang kata depannya itu adalah orang yang mengendalikan sesuatu di belakangnya. Jadi kita bisa langsung tahu jawabannya adalah C. Masinis mengendalikan kereta api. Kemudian pikiran otak. Kita bisa membuat kalimat pikiran dihasilkan oleh otak. Jadi kata-kata yang di depan ini adalah dihasilkan oleh kata belakangnya. Yang mana sih yang di sini yang dihasilkan oleh kata belakangnya? Yaitu kita tahu B. Buku bukan dihasilkan oleh printer ya. Kalau printer itu dalam bentuk cetakan, bukan buku. Buku itu adalah mungkin hasil, kalau dalam versi ini harusnya buku dihasilkan oleh percetakan, bukan printer ya. Kemudian yang ketiga, dompet, uang. Dompet biasanya digunakan untuk menyimpan uang. Di sini ada jawaban yang paling pas, yaitu tas sekolah digunakan untuk menyimpan buku. Agama, ateis. Jadi maksud kalimat ini kita bisa bikin kalimatnya yang tidak beragama berarti ateis. Jadi di sini bisa dicari yang tidak menikah berarti bujang. Nanti bisa diperiksa kembali beberapa pilihan jawaban yang lain, apakah jawabannya ada yang memenuhi ini atau tidak. Saya kira hanya satu ini aja, tidak menikah berarti bujang. Bisa juga tidak mengenakan sandal terus sakit kaki, tapi tidak selalu. Sakit kaki itu bukan karena tidak mengenakan sandal, tapi bisa juga karena tidak mengenakan sepatu, kemudian bisa karena keseleo ya. Tapi kalau bujang berarti ya tidak menikah atau belum menikah. Kemudian pesawat aftur. Aftur adalah bahan bakar pesawat ya. Jadi kita cari yang seirama atau sama dengan kalimat itu, bahan bakar bensin untuk sepeda motor. Oke, kemudian nomor 6, pari ikan. Pari adalah salah satu dari jenis ikan. Nah, kita dapat bayam adalah salah satu jenis sayuran. Ini burung sama ayam bukan ya. Kemudian pizza gandum. Pizza itu dibuat dari jenis tepung ya. Tepungnya terbuat dari gandum. Jadi bahan baku ya maksudnya. Jadi kita lihat apakah yang ada. Nah, genteng bahan bakunya adalah tanah liat. Kemudian ini ada modern tradisional. Mana sih yang di sini yang modern, yang di sini tradisional? Saya rasa ini modern itu mobil, kemudian tradisional itu pedati. Oke. Indonesia, Belanda.
Indonesia, Belanda. Berarti Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Mana sih negara yang pernah dijajah oleh negara lain? Kita jawabnya adalah A. Jadi selain kalian bisa menganalisis, juga kalian dituntut untuk bisa untuk mempunyai pengetahuan yang luas tentang sejarah, tentang ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan. Jadi dalam tes padanan kata ini kita juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Seperti misalnya ini adalah karnivora, tentunya ini adalah istilah dalam bidang biologi. Karnivora adalah pemakan daging. Karnivora singa. Kemudian kita cari yang lain yang senada dengan karnivora singa, yaitu salah satu jenis ini ya, herbivora, sapi. Herbivora itu pemakan tumbuhan, pemakan rumput. Sebenarnya manusia ini omnivora, cuman kebalikannya, manusia omnivora, manusia bukan manusia omnivora. Kemudian Norwegia, Luxembourg. Norwegia, Luxembourg ini kesamaannya adalah di wilayah Eropa. Jadi kita cari di sini yang ada di wilayah yang sama, yaitu Vietnam, Indonesia. Ini sama-sama di Asia. Kemudian nomor 12, penyelam laut dalam itu sangat membutuhkan tabung oksigen. Mana padanan kata yang mempunyai tingkat kebutuhan yang sangat tinggi, yaitu ini, penerjun payung sangat membutuhkan parasut. Yang lain-lain ini bukan kebutuhan utama ya, polisi, mobil patroli, burung, sayap. Sebenarnya burung sama sayap ini juga kebutuhan, cuman sayap ini sudah melekat sama burung, jadi otomatis kalau burung ya punya sayap gitu. Tapi kalau penerjun payung itu tanpa parasut dia nggak bisa terbang gitu ya. Sama kayak penyelam, kalau tanpa tabung oksigen juga nggak bisa bertahan lama di dalam laut, apalagi laut dalam. Kemudian 13 itu bodoh, idiot. Jadi idiot itu level tinggi, lebih tingginya dari bodoh. Kita lihat di sini ada pandai, level lebih tingginya adalah jenius. Kemudian mengenai ini ya, ini pengetahuan tentang penemu-penemu ya. Bola lampu itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dan kita tahu bahwa mesin uap ditemukan oleh James Watt. Yang lain misalkan telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Kemudian kalau pesawat, kalau nggak salah Wilbur ya, apa itu penerbang pertama, Wilbur and Wright. Radio itu oleh ini Pierre Curie, ini bukan penemu radio tapi radioaktif ini. Kemudian listrik oleh kalau nggak salah Michael Faraday. Nah, itu adalah beberapa penemu. Kemudian nomor 15, gading gajah. Gading itu yang sangat dicari dari gajah. Kita lihat yang mana ya, kulit ular. Sebenarnya taring, macan ini juga taring, macan ada taringnya. Gigi singa juga ada giginya. Tapi yang paling dicari dari gajah itu gadingnya, maka yang paling dicari dari ular itu adalah kulitnya. Kemudian yang ke-16, programmer itu menghasilkan software. Kemudian kita cari yang di sini ya, sutradara menghasilkan film. Itu adalah tes padanan hubungan yang pertama. Kemudian kita akan coba menyelesaikan tes padanan hubungan yang kedua. Nanti ada 2 kata, tapi kata yang belakangnya itu sudah dikasih satu clue atau petunjuknya, sehingga kita tinggal melengkapinya saja. Yang pertama, bulan, bumi. Kita buat kalimatnya, bulan itu mengelilingi bumi atau berotasi mengelilingi bumi. Bumi itu berotasi mengelilingi matahari. Ini pengetahuan tentang astronomi.
Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Elang kelinci itu hubungannya adalah elang berburu kelinci. Kemudian kalau ular berarti berburu tikus. Platina logam. Platina adalah salah satu jenis logam. Kemudian kalau permata itu adalah ya batu. Manusia memiliki otak atau berpikir menggunakan otak. Kalau komputer, prosesor ini pengetahuan ilmu komputer. Jadi semua digabung dalam sini ya, meskipun ini adalah tes padanan kata. Gandum, kue tart. Besi, apa di sini jawabannya? Nah, di sini ada beberapa soal yang kadang-kadang seperti ini ya, levelnya agak dinaikkan sedikit. Jadi seperti ini, gandum itu menghasilkan kue tart. Maksud saya bukan menghasilkan. Gandum itu adalah bahannya tepung, yang tepungnya digunakan sebagai kue tart. Kue tart ini adalah salah satu produk yang sudah menjadi secara visual itu sudah terlihat bagus, disusun ada hias-hiasannya ya. Berarti level nilai tambahnya itu yang tertinggi dari gandum itu menjadi kue tart, bukan hanya sekedar roti atau kue. Jadi kalau besi, kalau sekedar hanya menjadi paku, pasak, mur atau lempengan besi itu biasa. Tapi kalau sudah menjadi gerbang rumah, itu adalah sebuah nilai tambah yang paling tinggi atau lebih tinggi daripada besi. Oke, begitu ya cara berpikirnya. Kemudian ini, ilmu tentang bumi adalah geologi. Ilmu tentang penggambaran bumi namanya apa? Kita tahu bahwa penggambaran itu adalah grafis, graf. Jadi kita cari yang graf. Kalau demografi otomatis ini penggambaran penduduk ya. Jadi yang paling tepat adalah C. Geografi, penggambaran bumi. Baik, kemudian padi wereng. Wereng itu adalah hama yang menyerang padi. Kalau bayam berarti yang menyerang bayam biasanya ulat. Bisa juga sih kera menyerang bayam, tapi buat apa? Belatung menyerang bayam. Belatung itu kan itu ya apa? Biasanya dari lalat, dia nggak bisa nyerang. Kalau ulat bisa menyerang, dia makan itu, makan daun. Kemudian Soekarno-Hatta itu adalah salah satu bandara di Indonesia. Kalau Changi kita tahu bahwa Changi ada di Singapura. Yang berikutnya gudeg itu di Jogja, Malioboro juga di Jogja. Ini gudeg itu makanan, Malioboro nama jalan. Jadi kalau satunya Stadion Manahan, kita tahu stadion itu ada di Solo, kita cari yang ada Solo ya, atau di Solo. Jangan terkecoh dengan Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo itu ada di Jogja. Kemudian Thailand itu olahraga yang terkenalnya adalah Thai boxing. Kalau Brasil itu adalah apa? Ya, capoeira. Capoeira itu adalah sejenis martial art dari Brasil yang diiringi dengan musik. Ini hampir mirip dengan pencaksilat kalau di Indonesia. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Pupuk dibutuhkan oleh petani, solar dibutuhkan oleh pengusaha transportasi. Bisa juga solar dibutuhkan oleh truk ya, cuman ini bukan manusia. Kita cari yang manusia. Indonesia presiden pertamanya adalah Soekarno. Amerika Serikat itu George Washington. Ini pengetahuan tentang dunia. Setelah tes padanan, dalam tes verbal ini habis itu adalah tes sinonim. Jadi ini masih banyak sekali jenis soal yang ada di tes verbal ya. Ini baru 28 soal, kita kan ada 114 soal ya. Ini biasanya yang menjebak dan kita nggak tahu harus cari yang mana gitu ya. Jadi ini juga perlu latihan. Latihannya ini dalam rangka untuk membiasakan atau
kita biar tahu sinonim-sinonim kata yang biasanya dikeluarkan dalam tes TPA. Contohnya ini ya, like it itu biasanya kelayakan ya, kayak misalkan ada sertifikat kelayakan, itu berarti itu sertifikat kelayakan. Kita jawab C. Kemudian fantastis itu adalah bisa juga bagus, cuman lebih dari bagus, jadi luar biasa. Artificial itu artinya sesuatu yang tidak alami ya, jadi buatan. Panorama itu pemandangan, kita tahu panorama pemandangan. Anonim itu tidak diketahui namanya, biasanya berarti itu adalah tanpa nama. Nah, pandir ini sering kita dengar, artinya apa ya? Yang sesuai dengan pandir itu adalah bodoh. Efektif itu bisa tepat sasaran, tapi kita bisa memilih manjur ya. Misalkan obatnya sangat efektif untuk mengobati suatu penyakit, kita pilih yang manjur. Kemudian egaliter. Egaliter ini hubungannya dengan kepemimpinan ya. Ada di sini ada suka memerintah, otoriter, sederajat, militer, tentara. Jadi egaliter itu adalah sederajat ya. Jadi kepemimpinan yang menganggap bahwa pemimpin dengan bawahan adalah sederajat. Kemudian intermediary itu kita tahu bahwa inter itu di antara ya, mediary itu mediasi, jadi di tengah-tengah. Yang ada hubungannya dengan itu adalah perantara. Faksi. Nah, ini faksi itu hampir kita bisa menyamakannya dengan fraksi, cuman kalau faksi ini cenderung ke yang politik ya. Faksi itu bergolong-golongan, jadi jangan terkecoh dengan partai. Kemudian kontribusi itu sumbangan. Ambigu itu biasanya membingungkan, tapi artinya bukan bingung ya. Kalau kalian tahu bahwa ambigu itu membingungkan, tapi sebenarnya ambigu itu adalah artinya mendua. Kemudian komplement itu adalah pelengkap ya, ini adalah pelengkap. Kalau departemen bisa juga dengan kompartemen ya, bukan komplement. Kemudian kompleksitas itu rumit, kompleks itu rumit. Mana ini kerumitan. Nomadik itu bisa sama dengan nomaden yang berpindah-pindah tempat. Nomadik itu adalah tinggalnya tidak tetap. Kemudian nomenklatur itu biasanya ini ya, berhubungan dengan kata-kata ya, tata nama ya, ini tata nama. Kemudian adagium ini sering muncul ya, di beberapa tes TPA. Adagium itu adalah pepatah. Kemudian benchmark itu adalah tolak ukur. Ini bench ini memang bangku ya, tapi jangan diartikan bahwa ini adalah bangku kerja. Benchmark ini adalah tolak ukur. Mortalitas, kematian. Kalau kelahiran apa?
Natalitas, kalau kelahiran itu adalah natalitas. Natal itu lahir. 48 fusi. Fusi itu adalah penggabungan. Itu adalah kata biasanya di reaksi inti ya. Radioaktif itu ada reaksi fusi, ada reaksi fisi. Fisi pemecahan, fusi penggabungan. Assessment itu adalah untuk untuk taksiran ya. Assessment itu untuk mengetahui berapa sih kemampuannya gitu, jadi menaksir. Kemudian domain, ini istilah dalam komputer. Itu domain itu adalah dia biasanya nama ya. Nama itu bukan website, bukan internet. Situs bukan domain. Kemudian saya pikir daerah lebih cocok. Kemudian interseksi. Interseksi itu adalah persimpangan. Bukan hanya sekedar perempatan ya, atau mungkin seksi doang. 52 union. Union itu penyatuan. Uni itu menyatukan. Misalkan Uni Eropa, Uni Soviet yang sudah bubar sekarang ya. Jadi union itu adalah penyatuan. Tandem, kalian tahu sepeda tandem itu adalah sepeda yang dinaikkan berdua, dinaiki atau dikendarai berdua. Jadi tandem itu coba kita lihat berdua. Oktagonal, kalian tahu okta itu adalah 8. Jadi oktagonal adalah bersegi 8. Oceanografi, ocean itu adalah pantai, lautan atau samudra. Jadi oceanografi itu ilmu tentang laut. Kemudian komposit. Komposit itu dalam istilah kimia itu adalah campuran. Misalkan biji-biji yang ada di tambang itu masih komposit ya, campuran. Kemudian konsesi. Konsesi itu adalah kelonggaran, bukan perjanjian ya, kelonggaran. Komputasi yaitu penghitungan ya. Jadi bukan ilmu tentang komputer, tapi penghitungan. Jadi penghitungan menggunakan suatu alat atau media namanya komputasi. Evaporasi, ini istilah biologi atau fisika juga bisa. Ini artinya adalah penguapan, perubahan dari air menjadi gas. Ini istilah fisika. Klan itu adalah hubungannya sama suku, bukan rasial, bukan geng, kepala kelompok atau kelompok. Konjungsi penghubung ya, konjungsi itu adalah penghubung. Konjugasi, ini mirip ya. Ini yang biasanya ada yang membuat kita agak kesulitan untuk menentukan konjungsi dengan konjugasi. Konjugasi ini penghubung bukan ya, penyesuaian juga bukan. Kita lihat konjugasi ini apa sih? Apakah di D sama E-nya itu lebih cocok untuk pemugaran dengan kenaikan. Dua-duanya bukan konjugasi. Jadi saya cenderung untuk memilih konjugasi dengan tasrif. Ya. Kita pilih B. Tasrif itu apa sih? Kayaknya sepertinya kita agak ini ya. Agak tidak terlalu familiar dengan kata-kata tasrif.
Ya, konjugasi itu biasanya ada di istilah biologi, yaitu dia itu mengubah ya untuk mentransfer materi genetik ya dari individu satu ke individu lain. Sedangkan kalau tasrif itu hubungannya sama ilmu-ilmu agama ya, khususnya ilmu agama Islam yang diubah dari bentuk asalnya kemudian menjadi berubah ke penafsiran yang sesudahnya, itu adalah tasrif. Nanti silakan kalian baca pengertian tasrif, itu pasti hampir sama atau sinonimnya dengan konjugasi. Kemudian ini adiktif ya. Adiktif itu kita tahu di istilahnya kecanduan itu adiktif, jadi adiktif adalah candu. Kemudian tag atau biasa kita sebut dengan label. Kemudian adsorpsi, penyerapan. Kalau yang sudah kita tahu langsung, kita nggak usah mikir, langsung aja dipilih. Via itu melalui, via email, via pos, dan lain-lainnya. Itu adalah tes sinonim. Ya teman sekalian, saya rasa nanti untuk tes antonim kita bikinkan di video lainnya. Jadi itu sebagian yang saya bisa bahas untuk tes padanan kata dalam kategori tes verbal TPA. Baik teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan di jenis tes ini. Nanti kita akan ketemu lagi di tes verbal, yaitu tes antonim.